Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan Aji Siraji, Pak Aji di kanal YouTube Pak Aji, di mana pada kesempatan ini Pak Aji akan menyampaikan materi tentang desain geometrik jalan. Ini adalah part yang pertama. Part pertama ini membicarakan tentang kriteria desain utama. Para pemirsa, ini merupakan bagian cuilan serpian dari satu materi besar yang namanya adalah PDGJ 2021, Pedoman Desain Geometrik Jalan 2021, dan ini memang boleh dikatakan bagian awal membicarakan, makanya materinya tentang kriteria desain utama. Nah, di dalam kriteria desain utama ini akan membicarakan tentang apa sih sebenarnya kriteria desain utama itu, yaitu sebenarnya yang paling utama itu adalah kecepatan rencana. Nah, bagaimana cara menentukan kecepatan rencana? Itulah yang jadi persoalan yang perlu kita pahami ketika kita desain jalan. Sementara di dalam kriteria desain ini ada kriteria desain utama, ada kriteria desain yang tidak utama, namanya kriteria desain lainnya. Nah, di dalam kesempatan ini juga walaupun judulnya utama, tetap membicarakan tentang kriteria desain yang tidak utama tadi. Kriteria desain lainnya namanya kalau di dalam PDGJ. Nah, sebenarnya kriteria desain lainnya itu juga merupakan turunan dari kriteria desain utama. Jadi setelah ditentukan berapa kecepatan rencananya, kemudian kelas jalannya bagaimana, baru diturunkan lagi menjadi kriteria desain yang lainnya. Oleh karena itu, Pak Pemirsa, untuk lebih jelasnya, lebih clearnya, silahkan disimak penjelasan Pak Aji pada tayangan berikut ini. Baiklah, para pemirsa, pada kesempatan ini Pak Aji akan menyampaikan materi tentang desain geometrik jalan part 1 tentang kriteria desain utama. Para pemirsa, ini merupakan serangkaian yang dikaitkan dengan pembahasan tentang buku pedoman PDGJ 2021, Pedoman Desain Geometrik tahun 2021. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang kriteria desain utama. Baiklah, tentang kisi-kisi yang ada di dalam ketentuan teknis dan kriteria desain utama, ini sudah saya cropkan daftar isi yang ada di PDGJ. Yang pertama membicarakan tentang ketentuan teknis, kemudian ada kriteria desain, di mana kriteria desain ini dirinci di dalam bab 5, subbab 51 ini, yaitu dirinci lagi menjadi elemen kriteria desain, kemudian kecepatan desain, kemudian selanjutnya kriteria desain utama. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Kemudian pembahasan yang lain yang dibahas di sesi yang lain, yaitu tentang kriteria desain teknis, itu yang nanti akan kita bicarakan di sesi berikutnya, di mana selanjutnya membicarakan tentang ruang bebas jalan, di mana ruang bebas jalan ini juga dibagi menjadi berbagai komponen. Selanjutnya berbicara tentang kendaraan desain. Jadi, para pemirsa, berbicara tentang kriteria desain, itu yang utama adalah sebenarnya ada di poin kriteria desain, kemudian desain teknis, kemudian ada ruang bebas jalan dan kendaraan desain. Namun demikian, dari sederet komponen tadi, sebenarnya yang menjadi intinya yaitu adalah kriteria desain utama. Mengapa begitu? Karena ketika membicarakan tentang kriteria desain teknis, sebenarnya ini juga didasarkan kepada kriteria desain utama yang telah dipilih itu. Oke, lanjut. Nah, apa itu isi dari ketentuan teknis itu sendiri? Jadi, ketentuan teknis itu berisi tentang kriteria desain yang nanti ada tambahan, ada pendalaman kriteria desain utama dan kriteria desain lainnya. Jadi yang tidak utama itu di dalam PGDJ ini disebut dengan lainnya. Jadi kriteria desain utama dan kriteria desain lainnya. Kemudian penentuan koridor, selanjutnya jarak pandang, kemudian alignment horizontal,
jarak pandang dan daerah bebas samping di tikungan. Selanjutnya alignment vertikal, kemudian penampang melintang, dan yang terakhir adalah koordinasi alignment. Nah, ini ketentuan teknisnya yang secara umum. Jadi, selain kriteria desain, di dalam mendesain suatu jalan, itu ada sederet A, B, C, D, E, F, G ini. Ya. Nah, lalu bagaimana berbicara tentang kriteria desain? Jadi, kriteria desain itu menyangkut aspek apa saja, yaitu ada tentang kajian koridor, kemudian penetapan jarak pandang, selanjutnya desain alignment horizontal, selanjutnya desain alignment vertikal dan tipikal potongan melintang, dan berikutnya adalah mengkaji koordinasi antara alignment horizontal dan alignment vertikal. Jadi di dalam kriteria desain juga tetap ada koordinasi. Jadi intinya ya di kriteria desain itu ya, karena tadi di ketentuan teknis juga yang terakhir tentang koordinasi. Ya, oke. Nah sekarang kriteria desain geometrik jalan. Apa itu yang dimaksud dengan kriteria desain geometrik jalan? Adalah parameter-parameter geometrik yang nilainya ditetapkan pada awal desain. Ingat ya, pada awal desain dan menjadi dasar untuk menetapkan desain elemen-elemen geometrik yang lain. Nah ini, jadi ditentukan di awal dan akan menjadi dasar parameter-parameter untuk menentukan elemen-elemen yang lainnya. Ya, misalnya kecepatan rencananya berapa sehingga diperlukan berapa lajur, bagaimana, dan seterusnya. Ya. Kemudian kriteria desain dibedakan dua, yaitu kriteria desain utama dan kriteria desain lainnya, yang elemen-elemennya ditetapkan berdasarkan kriteria desain utama. Jadi, sebenarnya intinya ya tetap ada di desain utama itu, karena kriteria desain lainnya itu juga tergantung kepada ketika desain utama tadi. Ya, oke, baik. Seperti apa isinya? Kita coba kupas bahwa kriteria desain utama itu terkait dengan kecepatan desain atau V-design, disingkat dengan VD. Ya. Yang kedua adalah kelas penggunaan. Ya. Kelas penggunaan jalan seperti apa? Klasifikasi jalan kita sudah membicarakan di beberapa sesi yang lalu. Bagi yang belum mengikuti, silahkan disimak di dalam kanal YouTube Pak Aji. Kemudian berikutnya adalah kriteria desain lainnya. Nah, kriteria desain lainnya itu adalah tambahan dari kriteria desain utama itu tadi. Nah, sebenarnya kriteria desain lainnya itu juga mengacu kepada kriteria desain utama. Meliputi apa saja? Yaitu tipe jalan, ukuran jalan, dan SPPJ. Ya, di kelompok kelas penggunaan jalan sudah diterangkan oleh Pak Aji dari SPPJ itu apa. Kemudian jenis perkerasan, kemudian ruang jalan, kemudian geometrik pada bangkabja dan perlengkapan jalan. Bangkabja adalah bangunan perlengkapan jalan. Ya, oke ya. Jadi inilah komponen-komponen yang ada di dalam kriteria desain lainnya. Nah, kemudian di dalam prinsip desain geometrik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan desain geometrik jalan itu berprinsip pada alignment jalan harus didesain sedemikian hingga elemen-elemen geometriknya mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi antara pemenuhan terhadap kuantitas dan kualitas. Artinya jumlahnya juga terpenuhi, kualitasnya, mutunya juga terpenuhi, tentang kebutuhan pergerakan kendaraan yang akan melaluinya dengan ketersediaan sumber daya, lingkungan, dan sosial, serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, desain geometrik harus mengacu kepada kuantitas dan kualitas sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana penjelasannya? Mengacu kepada kriteria desain jalan, itu memang ketika PDGJ ini diterbitkan, itu
masih ada Permen BU nomor 19 tahun 2011. Nah, cuman para pemirsa, karena Pak Haji ini sudah lebih update lagi, ini presentasi ini tahun 2025, dan sudah ada pedoman terbaru untuk tentang kriteria desain ini tahun 2023. Nah, nanti di lain kesempatan Pak Haji juga akan menayangkan, membahas tentang bagaimana kriteria desain tahun 2023 ini. Nah, perwujudan prinsip tersebut menjadi keharusan bahwa suatu desain teknis jalan memiliki persyaratan teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oke ya, persyaratan teknis yang terbaru tahun 2023. Nah, ketentuan persyaratan teknis. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penggolongan jalan sesuai dengan peruntukan jalan, SJJ, sistem jaringan jalan, status, fungsi jalan, kelas jalan, berdasarkan penggunaannya, dan kelas jalan berdasarkan SPPJ-nya. Jadi sarana penyediaan prasarana jalan ya. Jadi ini sistem penyediaan prasarana jalannya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah persyaratan geometrik jalan. Kemudian yang bagian C adalah volume, MST, muatan sumbu terberat, kemudian volume lalu lintas dan kapasitas jalan. Ini berarti harus memahami ketika berbicara tentang volume, memahami tentang kapasitas jalan. Ya. Kemudian yang bagian D adalah dimensi jalan, kemudian E ruang jalan, dan F adalah bangkabja dan perlengkapan jalan, bangunan perlengkapan jalan. Ya, oke. Nah, kemudian ketika kita membicarakan tentang kelas-kelas jalan, ada jenis-jenisnya, maka di PDGJ itu telah menyediakan suatu tabel yang memudahkan para pembaca, baik itu desain, mahasiswa, dosen, peneliti, korelasi padanan antar pengelompokan jalan. Nah, karena pengelompokan jalan itu ada bermacam-macam ya, ada berdasarkan status, berdasarkan kelasnya, berdasarkan penggunaan jalan, berdasarkan medannya dan segala macamnya. Untuk itu ini PDGJ telah menyediakan padanan antar pengelompokan jalan itu. Untuk memfasilitasi penetapan jenis jalan tersebut disusun tabel 5 di PDGJ tabel 5. Saya sengaja memang tidak saya rubah nomor tabelnya biar enak nanti para pemirsa kalau mau melacak tabel 51 yang menjelaskan korelasi padanan antara batasan dan karakter, yaitu lihat pada PDGJ 2021 bab 4.2 dari aspek-aspek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jalan. Nah, tentang apa? Tentunya ada undang-undang tentang jalan, PP yang terkait dengan jalan, Kemen yang terkait dengan jalan, baik itu Kementerian Bina Marga, di Bina Marga, PUPR, maupun di Kementerian Perhubungan, kemudian maupun NSPM, norma, standar, pedoman, dan manual. Nah, seperti PKJI itu berarti pedoman ya, dan segala macamnya ya. SNI itu standar ya. Oke, jadi NSPM disingkat. Selanjutnya, korelasi padanan antar pengelompokan jalan berdasarkan SJJ, fungsi status kelas dan SPJJ, SPPJ, serta tipe jalan dan rentang volume rencana. Kecepatan rencana. Ini pada tabel 51. Oke, para pemirsa, mari kita lihat di tabel 51 ini, yaitu berbicara tentang korelasi padanan antar pengelompokan jalan. Jadi yang di kolom paling kiri ini adalah SJJ-nya, kemudian di sini adalah berbicara tentang peran untuk menghubungkan, ada berbagai macam peran hubungan ya antar IKP, IKN ya, ada tingkat nasional ya, kemudian ada tingkat provinsi kegiatannya ya. Kemudian ada pengelompokan fungsi jalannya, jalan arteri, primer, dan seterusnya. Kemudian ada status dan penyelenggaraan jalan di sini. Ada jalan nasional, kemudian ada jalan provinsi, dan seterusnya. Kemudian di sini ada kelas jalan. Kelas jalan, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ingat ya,
di penjelasan Pak Haji sebelumnya ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sebenarnya kalau mau lebih detail ada di sini. Ketika jelas jalan ini ada jalan kelas khusus. Cuma itu tidak dibicarakan di sini karena mungkin itu juga merupakan kasus khusus ya. Karena itu dikelola oleh mempunyai spesifikasi yang khusus ya, di mana berat dan dimensi kendaraannya melebihi dari kelas 1 ini ya. Kemudian SPJJ-nya, SPPJ, kemudian selanjutnya tipe jalan di sini mau 4 lajur 2 arah apa 2 lajur 2 arah tak terbagi. Kemudian berikutnya adalah rentang untuk kecepatan rencana. Jadi V desainnya seperti apa di sini ada rentang yang mau 80 sampai 100 dan seterusnya, ini ada kolom-kolom ini. Namun demikian para pemirsa, ini dibedakan ada datar, bukit, dan gunung karena memang untuk memudahkan pengelompokan. Jadi datar itu perbedaannya adalah 10% maksimum. Kemudian kalau disebut itu bukit itu antara 10 sampai 25%. Kalau itu pegunungan itu lebih dari 25% ya. Oke, para pemirsa, inilah silahkan dilihat padanan ini, tinggal dari lihat masing-masing komponen, kemudian ke arah horizontal terkait dengan hal-hal sesuai dengan kolom-kolom ini ya. Oke, masih lanjutan ini tentang korelasi, sama saya tidak akan jelaskan lebih detail, itu tadi merupakan lanjutan dari tabel yang sebelumnya, namun yang bagian atas tadi adalah boleh dibilang kualifikasi yang lebih tinggi, kemudian yang di bawahnya kualifikasi yang lebih rendah. Terbukti sini ada jalan sedang dan seterusnya ya. Tapi kalau di sebelumnya tadi ada jalan raya, ya, jalan bebas hambatan, jalan raya dan seterusnya ya. Tapi karena tidak berbasis ini, intinya pokoknya mengikuti tabel ini aja lah ya, gitu ya. Bagaimana padanan itu ya. Oke, baik. Selanjutnya tentang kecepatan desain. Nah, ini para pemirsa, jadi core, inti dari kriteria desain ini sebenarnya di sini sebenarnya, tentang kecepatan desain atau kecepatan rencana, disingkat dengan simbol VD. Penetapan VD akan menjadi dasar pemilihan parameter geometrik yang lain sehingga VD disebut kriteria utama. Nah, ini ya. VD disebut kriteria utama desain geometrik jalan. Nah, kemudian apa itu pertimbangan-pertimbangannya? Jadi karena saking sentralnya fungsinya, maka ada beberapa kriteria, ada beberapa hal, ini yang poin A, yaitu memungkinkan kendaraan desain melintas dengan aman dan nyaman. Jadi melintas dengan aman dan nyaman pada batas-batas kecepatan operasional yang ditentukan. Nah, ini ada kata kecepatan operasional. Kita membicarakan kecepatan desain, tetapi ketika membuat deskripsi ada yang disebut dengan kecepatan operasional. Artinya apa? Ada suatu kecepatan di lapangan yang mungkin berbeda dengan kecepatan desain. Oke, nanti akan kita bahas ya. Jadi pada batas-batas kecepatan operasional yang ditentukan, dalam cuaca yang cerah, arus lalu lintas yang kepadatannya sedang, dan gangguan dari jalan masuk yang dapat diabaikan. Artinya begini, kecepatan desain itu memang kecepatan operasional lapangan, biasanya dinyatakan ada rambu-rambu lalu lintas itu ya, kecepatan batasnya berapa, tetapi cuacanya cerah, nyaman ya, bukan jadi tidak pada kondisi hujan, lalu lintasnya yang kepadatannya sedang, gangguan di jalannya termasuk dapat diabaikan, tidak ada gangguan ya. Oke, selanjutnya masih tentang kecepatan desain, tadi adalah poin A, yang ini adalah poin B, yaitu mempertimbangkan fungsi jalan dan dipilih kecepatan desain tertinggi dari rentang nilai VD. Tadi kan ada VD 80 sampai 100 misalnya. Mana yang dipilih? Dibuat kecepatan desain untuk VD yang tertinggi. Kenapa begitu? Tentu ini lebih safe ya. Jadi lebih safe PDC-nya ini supaya misalnya persyaratan radius tikungannya kalau kecepatan desainnya tinggi berarti kan radiusnya minta lebih tinggi. Sehingga kalau ada kendaraan yang
kecepatan operasional di lapangan lebih rendah, berarti lebih aman. Kira-kira begitu logika berpikirnya, ya. Dari rentang PD yang diizinkan, jadi tabel 51 tadi ya, kecuali dipilih yang lebih rendah karena pertimbangan keselamatan, ekonomi, lingkungan, dan kemudian konstruksi, ya. Kemudian yang C, mempertimbangkan medan jalan. Ya, ingat medan jalan itu ada datar, bukit, dan gunung. Kemudian juga mempertimbangkan karakter pengemudi. Ya, karakter pengemudi ini ya karena ini adalah suatu jalan tidak bisa hanya diandalkan dari satu orang, tapi keumumannya seperti apa, tingkat disiplinnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini boleh digunakan sebagai pertimbangan di dalam kecepatan desain. Nah, masih berbicara tentang kecepatan desain, ini yang poin E. Pada ruas jalan yang akan ditingkatkan di masa yang akan datang, atau pelaksanaan konstruksi bertahap, jadi bangun jalan itu boleh bertahap ya, maka kecepatan desain yang dipilih hendaknya yang sesuai dengan kecepatan desain VD di masa yang akan datang. Jadi kalau kita ingin bangun jalan itu bertahap, yang mula-mula mungkin hanya 2 lajur 2 arah, kemudian ke depan mau dibuat 4 lajur 2 arah, maka V-desainnya itu artinya ketika nanti karena akan berimplikasi kepada berapa radiusnya, maka sudah menggunakan V-desain yang di final nanti itu, di akhir umur rencana itu tadi. Ya tentunya, lah nanti kalau hanya didasarkan pada kondisi sesaat, mungkin radius tikungannya tidak perlu besar-besar ya, tapi kalau nanti ketika akan dibuat tahapan berikutnya, dibangun lagi, loh dirubah lagi radiusnya, tidak begitu. Jadi antisipasinya sudah ada ketika menetapkan V-design ini ya. V-design dapat ditetapkan langsung dari rentang sesuai dengan tabel 5 tadi tentunya. Jika tidak ada pertimbangan lain di awal desain, maka pilih V-design tertinggi. Tadi sudah sama dengan itu ya, tetapi belum menjadi V-design yang final, karena kemudian di akhir desain berdasarkan V-design ini dievaluasi biaya konstruksinya atau hal lain setelah seluruh desain geometrik selesai. Gini para pemirsa, jadi kalau kita berdesain itu memang semacam iterasi begitu. Jadi kita buat kecepatan desain sekian, kemudian ada kebutuhan radiusnya lebih panjang, berarti kan biaya pembebasan lahannya juga akan lebih meningkat, konstruksinya biayanya juga lebih meningkat. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Tapi itu hanya untuk mengingatkan sebelum betul-betul final seperti apa. Tapi intinya V-design itu sudah menjadi tolak ukur. Kalau mau ditoleransi harus betul-betul secara ketat mempertimbangkan tadi biayanya. Nah, syukur-syukur kalau tetap bertahan pada V-design yang tertinggi, kemudian biayanya bisa mengikuti. Tetapi kalau toh biayanya itu menjadi kendala, berarti diturunkan. Tetapi rentang tadi itu sedapat mungkin setinggi-tingginya yang bisa dicapai. Contohnya misalnya, kalau kecepatan diberikan kesempatan kecepatan desainnya 80 sampai 120 atau 60 sampai 80, berarti di tengah-tengahnya masih ada angka 70 itu. Ya, oke, baik. Selanjutnya, nah ini kecepatan operasional. Tadi sudah dibicarakan tentang kecepatan desain, tetapi ketika berbicara kecepatan desain, maka ada terminologi tentang kecepatan operasional. Jadi di sini dinyatakan kecepatan operasional yang dipilih oleh para pengemudi tidak hanya dibatasi oleh geometrik jalan, tetapi juga oleh sejumlah faktor lain yang meliputi. Nah, ini jadi driver, pengemudi itu juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain, tidak hanya sekedar geometrik jalan ya. Resiko pengemudi, ya ini makanya jadi sopir harus paham tentang tingkat resikonya seperti apa, baik itu terhadap marka maupun rambu jalan. Kemudian batas kecepatan dan tingkat penegakan hukum terkait ketidakpatuhan pengemudi khusus terhadap pembatasan kecepatan. Ini disiplin juga menjadi pertimbangan. Kemudian kinerja kendaraan terkait jenis mobil. Ya, ini biasanya ada alat ukur untuk mengukur kinerja itu mass power ratio. Jadi
dia mempunyai cc-nya berapa, kemudian kemampuan untuk mengangkutnya berapa ton. Nah, ini ada cara mengukur mass power ratio-nya seperti apa. Kemudian karakteristik pengemudi yang berbeda-beda tergantung keperluan perjalanan, umur, jenis kelamin, pendidikan, budaya dapat mempengaruhi perilaku berkendara, khususnya jika pengemudinya lelah, frustasi, atau bosan. Ya, pengemudi juga manusia, ya. Ada berbagai macam variasi manusia, ya. Makanya tergantung kepada keperluannya. Kalau keperluannya mendesak, mau rapat, memang buru-buru. Tapi kalau dia rekreasi, tidak terikat waktu, mungkin beda. Umur juga begitu, ya. Kalau masih muda, belum cukup umur atau masih baru awal punya SIM, nah mungkin dia kurang begitu terampil bagaimana cara menyetir, ya. Tapi kalau sudah pengalaman, sudah dewasa, umur 40 dan seterusnya, sudah lebih dewasa. Nah, kalau sudah tua juga punya pengaruh. Jadi mungkin tiap daya intelijensinya juga sudah mulai menurun, kemudian kemampuan penglihatannya juga sudah menurun, itu umumnya berbeda-beda. Jenis kelamin juga begitu, ya. Ya, mak-mak itu ya, sen ke kanan beloknya ke kiri, atau sebaliknya, sennya ke kiri beloknya ke kanan. Pendidikan tentu ya pengaruh, budaya juga perlu pengaruh ya. Oke, selanjutnya ya, kalau begitu setelah kita tadi membicarakan ada kecepatan desain VD, kemudian ada kecepatan operasional. Lalu bagaimana sebenarnya kedua hal itu dikompromikan? Yaitu kecepatan operasional faktanya berbeda dengan kecepatan desain sebagai akibat dari faktor-faktor karakter pengemudi dan kendaraan tersebut. Desain jalan harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut yang mungkin mempengaruhi penetapan atau mengubah elemen-elemen geometrik jalan agar kecepatan desain dan kecepatan operasional tidak jauh berbeda. Nah ini, jadi sebenarnya ada upaya bagaimana kecepatan desain itu mendekati dengan kecepatan operasional, ya. Karena nanti akan memudahkan di dalam desain, ya. Kemudian sehingga kinerja jalan diharapkan bisa tercapai, ya. Oke. Selanjutnya tentang kriteria desain utama, ya. Begini para pemirsa, di dalam tabel 52 PDGJ telah menyediakan suatu tabel tentang kriteria desain. Ada 3 kolom utama setidaknya, ada JBH, ada jalan bebas hambatan, kemudian ada jalan antar kota, kemudian ada jalan perkotaan. Nah, kemudian elemen-elemen yang menjadi kriteria desain di sini ada rentang untuk kecepatan desain BD, kemudian ada kelas penggunaan, ada kelandaiannya seperti apa, kelandaian memanjang, datar bukit gunung, kemudian ada super elevasi, kemiringan pada tikungan, kemudian ada kekesatan melintang jalannya seperti apa, jadi skid resistennya, kekasaran permukaannya bagaimana pada tikungan, kemudian kekesatan memanjang, kemudian di sini adalah R untuk lengkung horizontal, kemudian R untuk lengkung cembung, kemudian R untuk lengkung cekung. Ya, ini nilai-nilainya para pemirsa bisa dilihat sini. Saya contohkan ya di sini untuk rentang kecepatan rencana untuk yang datar. Jalur bebas hambatan adalah 80 sampai 120. Kalau itu jalan antar kota di sini 15 sampai 100. Loh, bayangkan para pemirsa. Rentangnya sangat jauh kan ini. Nah, kalau ini tidak diambil yang tertinggi, nah bisa bahaya kalau diambil demi efisiensi diambil rentangnya yang terendah. Tidak bagus ya. Kemudian untuk jalan perkotaan bisa 10 sampai 60 ya. Nah, ini tetap menjadi tertinggi. Contohnya jalan antar kota ya kisarannya sekitar 100, kemudian kalau mau diturunkan menjadi 80 dan seterusnya. Mungkin paling rendah 60 lah begitu antar kota. Karena ini juga kaitannya dengan kerja perjalanan. Antar kota kemudian macet juga orang tidak sampai-sampai juga itu menjadi suatu biaya perjalanan tersendiri. Jalan perkotaan ya kalau di sini dinyatakan itu 10 sampai 60 ya ini paling tidak kecepatannya adalah 50 atau kalau dalam kota ya 40 biasanya begitu. Kurang dari itu kurang nyaman bagi pengguna jalan ya.
Oke, baik. Untuk yang lain-lain silahkan dibaca sendiri ya. Kemudian setelah ada kriteria utama tadi, lalu ada turunan kriteria desain utama. Jadi setelah ditetapkan kriteria desain utama, maka bisa ditentukan hal-hal yang lain. Apa itu? Yaitu yang itu tentang kecepatan rencana, itu sendiri sudah bisa ditetapkan PD-nya. Kemudian berikutnya kelandaian memanjang sesuai dengan kelas jalan. Selanjutnya radius dukungan sebagai fungsi dari kecepatan rencana, super elevasi dan kekesatan melintang. Kemudian radius lengkung vertikal sebagai fungsi dari kecepatan rencana dan K. Kemudian selanjutnya secara peraturan kriteria desain utama tersebut ditetapkan oleh 2 parameter. Apa itu? Yaitu kecepatan rencana dan kelas penggunaan. Itulah pemirsa. Jadi intinya sebenarnya di kecepatan rencana sama kelas penggunaan ya. Ini suatu kriteria yang selalu melekat menurut saya ya. Kelas penggunaan ya. Misalnya jalan tol ya kecepatannya harus lebih tinggi dibandingkan dengan jalan yang arteri dan seterusnya. Oke, para pemirsa, itulah kiranya yang bisa dijelaskan oleh Pak Aji. Tentunya berbicara tentang PDGJ masih banyak hal yang perlu dipelajari. Ini baru berbicara tentang kriteria desain ya. Masih banyak hal-hal lain, nanti ada kriteria desain utama baru saja kita bahas. Nanti selanjutnya akan tayang tentang kriteria desain lainnya. Desain teknis, kemudian dan sampai ke teknis bagaimana desain geometriknya ya. Spiral-spiral, kemudian full circle dan sebagainya. Oke, baiklah pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.